Jadi itu você tem branco agora conhecido kan o governo será começa a utilizar sistema né. Ele usa open source software. E tem malu irmão dele somente o irmão Sakra será halo software ada khusus para implementação projeto para educação em Timor-Leste. Dia mensah orang tanya alih sira ISD ne pelo usa computador. Nós mensah sira bela tertarik atau usa computador. Tama durante ele lavar sira quando está for computador kan sira latih sira sira tu bom. Mas software ya ne, você terbuat sira musakara copy, bela copy. Lalu sira lavar sira, mas bem vamos professor sira. Jadi professor sira itare dia dificuldade tertentu satu usa. Misalnya lab komputernya dari biasanya mestre de Hanoi de computador usa rasi. Agora ia sistema que vamos criar agora né, mestre de Hanoi biologia nos usa, mestre de Hanoi matemática nos usa, mestre de Hanoi geografia nos usa, mestre de Hanoi qualquer algebra buat selesai usa sistema sana hotu open source software bela modifica bela inventa conforme terbuat sebenarnya. Jadi ao tempo ba mau soma atau halo apresentação. Makin lebih dulu bisa ya. Selamat siang. Boa tarde. Baik. Saya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Apa kabar semuanya? Belum capek ya? Belum ya? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk DIT atas kesempatan yang diberikan ke kami untuk sharing soal ICT para edukasi, ICT untuk pendidikan. Terima kasih juga untuk Kak Lemi dan teman-teman ICT TKR. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Ahmad Safrudin, biasa dipanggil Somad. Saya setiap hari saya bekerja di Air Putih. Saya aktif juga di pengembangan Blank On. Proyek pengembangan distribusi Linux fokusnya lebih kepada peningkatan kapasitas lokal ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi,
tapi juga masyarakat bisa mandiri, bisa mengembangkan software, bisa meningkatkan konten-konten lokal. Salah satu produknya adalah Blend On Educa Sound. Mulai tanggal 28 kita ada implementasi di SD Farol. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya ke teman-teman sekalian, kalau di sini sudah ada yang pakai Linux? Bisa tunjuk tangan? Belum? Atau pernah mencoba gitu? Pernah mencoba Linux? Bisa tunjuk tangan? Ya, pernah mencoba saja? Sudah pernah? Baru satu orang ya? Satu orang saja? Mas siapa nih? Kak siapa? Joel. Mahasiswa di DIT. Mas Joel pernah coba Linux apa? PC Linux OS, Live CD ya? Sudah pernah install? Ya, pernah juga pakai distro lain dari Red Hat. Pernah juga pakai distro lain dari Red Hat, pakai CentOS, mulai dari versi 5 sampai yang baru-baru launching. Itu kebetulan saya juga ingin coba-coba juga, tapi kebanyakan saya pakai untuk aplikasi network. Itu aja. Baik. Teman yang lain mungkin ada? Punya pengalaman dengan Linux? Belum ada ya? Baru Mas Jol. Oh, tepuk tangan untuk Mas Jol. Luar biasa ya. Oke. Jadi kalau tadi di awal ada Linux untuk multimedia, kita sekarang mengenal kalau bagaimana sih implementasi Linux untuk dunia pendidikan ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk dunia pendidikan anak-anak ya, sayang sekali kalau mereka hanya bermain membuang-buang waktu ya, apalagi mainnya main kartu ya. Kalau udah gede mau jadi apa jadi? Kalau kecil main kartu, kalau gede jadinya? Ya? Pokerman. Oke. Dunia anak-anak itu dunia bermain. Ya. Saatnya di masa-masa pertumbuhan, misalnya di tingkat SD ya, masih perlu banyak sekali bermain dan untuk kebutuhan perkembangan otak ya. Jadi dari situ, dari konsep bermain dan belajar itu difasilitasi dengan teknologi komputer, software, diarahkan supaya mereka tetap bermain tapi juga sambil belajar. Oke ya. Nah, tanggal 28 saya dengan rekan saya ada Sakra, Pak Sakra di depan, itu kami datang ke Dili, ke Timor Leste untuk implementasi ICT untuk pendidikan di SD Farol. Saya di sini mungkin lebih banyak sharing bagaimana kegiatan di SD Farol, apa saja yang kami lakukan. Kalau anak-anak biasanya atau orang yang baru mengenal komputer, dia masih tegang ya. Menyentuh keyboard saja sampai apa ya, berkeringat ya. Menyentuh mouse, kalau saya mau pindahkan mouse, coba geser kursornya ke atas, geser kursornya ke kanan,
Itu bukan ditarik seperti ini ya, diangkat mouse-nya pindah ke kanan. Itu saya dulu juga mengalami ya, waktu pertama kali saya bisa pakai komputer, rasanya tegang ya, berkeringat semuanya. Mau pakai 1 jam udah capeknya minta ampun. Nah, semua sama pasti mengalami waktu pertama kali pakai komputer. Ada aplikasi namanya Gcompris. Kalau untuk usia-usia anak-anak SD itu lingkungannya sangat menarik sekali bagi anak-anak. Dengan mereka dibawa ke dunia mereka. Jadi kalau anak-anak kecil, dunia anak-anak kecil kan dunia seperti itu ya. Dibawa ke alam mereka sendiri, supaya jadi mereka tidak terasa kalau menghadapi makhluk komputer yang mungkin bagi orang yang baru mengenal itu monster gitu mungkin. Ya mereka bermain mengenalkan keyboard sama mouse menggunakan aplikasi Gcompris ini. Mereka belajar mengetik dulu, bukan mengetik, belajar menyentuh keyboard, menghafalkan tata letak. Oh, A itu di sini, B itu di sini. Lalu kita coba saja. Ini belajar mengenalkan perangkat-perangkat komputer ke anak-anak. Itu keyboard. Kalau mau mouse, setelah keyboard mereka mengenal mouse ya. Biasanya anak-anak suka dengan ikan ya, jadi semua jenis ikan hias gitu. Mereka menggerakkan mouse, klik ikan-ikan yang ada di situ. Ya mereka suka. 5 menit, 10 menit keringat berkurang ya. Karena asik sekali dengan ikan-ikan itu gitu. Seolah-olah mereka menangkap ikan-ikan ini gitu. Jadi pengalaman kami di SD Farol, 1 hari pertama itu mereka masih sangat tegang sekali. Kami hanya 2 jam di situ di hari pertama, karena 2 jam mereka sudah tampak kelelahan. Setelah itu mereka sudah mengenal perangkat komputer, keyboard dan mouse. Selanjutnya kita bawa adik-adik itu untuk mulai mengetik ya. Kalau yang tadinya mengetik masih, kalau kita mungkin teman-teman di sini yang sudah mahir kalah semua sama mereka. Kalau kita mengetik pakai 10 jari, mereka pakai 11 jari. Jadi begini mengetiknya, gitu ya. Jadi yang kanan dipakai untuk yang kiri pakai untuk yang kanan gitu ya, kebalik. Ya saya juga dulu lebih parah ya, kalau mereka 11 saya cuma 1 ya. Ki L. Nah setelah itu kita bawa mereka untuk mulai melemaskan jari-jari.
Ada aplikasi namanya Tux Typing. Ini dari mulai latihan jari-jari, menggerakkan 10 jari-jari, nanti dibawa ke permainan untuk mulai mengetik kata-kata pendek, 3 huruf, nanti 5 huruf, sampai kata-kata yang panjang ya. Ini latihan menggerakkan 10 jari. Jadi huruf-huruf yang muncul juga sudah disusun. POIU itu yang atas ya, 4 jari di bagian atas. RFR itu jari kiri. Jadi hurufnya sudah disusun untuk mulai menggunakan 10 jari. Nanti ada tingkat yang medium, ini masih ada Avenger exercise juga, tapi kecepatannya lebih bertambah kan. Ada yang kalau sudah di medium sudah, easy sudah, medium sudah, ini lebih cepat lagi. Selain itu ada live sama fish, dia yang dimakan berapa, level berapa, itu untuk mengukur anak ini ada kemajuan gitu. Hari ini oke, dia dapat berapa, besok berapa. Jadi ada untuk tingkat mengukur itu juga. Itu Tux Type untuk belajar mengetik. Nah, selanjutnya biasanya ada sangat jarang sekali anak-anak yang suka matematika. Bukan sangat jarang sekali, jarang ya. Ada yang malah justru dia suka sekali sama matematika. Tapi bagaimanapun itu penting ya. Kita harus latih mereka supaya belajar menghitung. Menghitung kalau tanpa tekanan mudah saja. 5 tambah 5, 5 kali 5, 25 dibagi 5 gitu mungkin mudah ya. Tapi bagaimana supaya dia dipacu supaya menghitung lebih cepat lagi. Ada aplikasi namanya TuxMath. Mereka belajar menghitung tapi sambil mereka serasa bermain gitu. Lama-lama mereka motor otaknya terlatih supaya berhitung cepat. Lima tambah 3 dan di sini ada penambahan, perkalian, pembagian. Dan seperti biasa tingkatnya ada medium, ada easy, ada medium, ada hard. Ada 1 sampai 3, 0 sampai 5, ada penambahan, ada perkalian, ada pengurangan juga. Kalau tadi masih penambahan, masih ini ya, masih ya mereka anteng-anteng aja gitu. Nah ini pengalaman kita di SD Farol itu ketika yang masih
juga Sosinyo itu yang 1 sampai 3 mereka masih anteng-anteng aja. Tapi begitu dapat yang ini 6 dikurangi 8 min 65 dibagi min 13. Itu ramai sekali ya satu kelas. Mereka udah 10 tahun sudah habis, ini bagaimana? Pakainya siapa lagi? Pinjam tangan banyak. Tidak hanya untuk pelatihan di SD Faro, tidak hanya untuk murid-murid, tapi juga ada untuk guru-guru. Ya sama, guru-guru pun ya seru ya waktu Tuxmed ini ketika sudah pakai yang level yang hard gitu. Jadi ini tidak, kalau yang Tuxmed ini tidak hanya bisa dipakai untuk SD juga, kita lihat ada fiturnya di situ, ada penambahan untuk tingkat lanjutnya, itu bisa dipakai untuk mungkin SMP, SMA masih relevan. Oke. Nah, ketika saya SD dulu ada pelajaran geografi, saya dikenalkan dengan negara-negara di Asia, tapi saya bingung ya, Australia itu sebelah mana gitu. Saya hanya bisa mengawang-awang saja. Bentuk benderanya seperti apa. Nah, bagaimana mengenalkan negara-negara tetangga kepada adik-adik sekolah, murid-murid sekolah, itu dengan visual, tampilan visual. Ini ada aplikasi namanya Kgeografi untuk belajar geografi. Jadi peta ini kalau diklik misalnya ini Timor Leste, ibu kotanya mana, benderanya seperti apa. Ini Asia, jadi ada peta di seluruh dunia. Mungkin kalau karena semua aplikasi yang digunakan open source, dia bisa dimodifikasi. Kalau ada teman-teman komunitas di sini bisa menambahkan detail tentang negara Timor Leste. Di situ ada distrik apa saja, ada subdistrik apa saja. Lebih bagus lagi ya untuk mengenalkan wilayah-wilayah di sekitar kita kepada adik-adik dengan tampilan yang visual ya. Ini kalau di selain ada data-data negara-negara dan ibu kota serta benderanya, ada juga permainannya. Dia ditanya, coba klik negara Malaysia sebelah mana. Nanti ada 7 fitur di Kgeografi ini. Ini memperlihatkan peta-peta wilayah, ada ibu kota, ada bendera, ada game pertanyaan lokasi, game pertanyaan ibu kota, game pertanyaan bendera. Itu belajar geografi. Sekarang kalau mau belajar bahasa pakai keyword quiz. Guru-guru bisa bikin vocabulary. Di sini misalnya bahasa Tetum, di sini bahasa Inggris, atau bahasa Inggris bahasa Tetum, atau bahasa Portu bahasa Tetum, bahasa apa saja bisa dibuat di situ. Bibliografi, vocabulary. Lalu tidak hanya kata-kata tapi misalnya kalimat. Buat kalimat di sini jawabannya, karena nanti di sini ada permainan-permainan ya. Karena konsepnya bermain sambil belajar, jadi di situ ada permainan-permainan seperti kuis dari hasil vocabulary yang dibuat oleh guru. Lalu bagaimana kalau misalnya mau belajar matematika, operasi bilangan pecahan? Ada namanya Cambridge. Ini ada penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Semuanya bilangan pecahan. Ini juga seru ya. Yang terkait perhitungan selalu seru. Nah, itu tadi ada computer science, ada belajar mengetik, ada belajar matematika, belajar geografi, belajar bahasa, ada belajar matematika tingkat lanjut.
itu untuk mungkin sekolah dasar biasanya dipelajari itu kan, dan itu semuanya menggunakan memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan komputer. Jadi bagaimana implementasi teknologi ini untuk pendidikan dasar. Selain aplikasi itu, apakah ada yang lainnya? Masih banyak ya. Carmetal, Dr. Geo, GeoGebra, Calgebra, Stardic, Calcium, Stellarium. Stellarium ini untuk belajar tata surya, melihat perbintangan ya, dan sangat menarik sekali tampilannya. Ada kamusnya bisa ditambahi sendiri kalau mau mengembangkan bahasa, misalnya bahasa Tetum ke bahasa Inggris, bisa buat sendiri di situ. Stardic, Calcium, Kestar, banyak sekali aplikasi-aplikasi pendidikan yang bisa dimanfaatkan. Dan yang menarik, yang hebat, yang luar biasa dari itu semua, semuanya aplikasinya open source ya. Tadi di awal sudah dibahas sama Mas Diki apa itu open source. Ada yang tahu open source? Tunjuk tangan. Semuanya? Tidak ada? Bapak Ibu, teman-teman, Mas Jol, Kak Jol, open source? Ya, ya itu kan versi Mas Diki ya. Sama ya, oke. Ya, semuanya aplikasi open source. Kita bayangkan kalau di dunia pendidikan, anak-anak, adik-adik kita atau malah kita sendiri juga belajar proprietary. Ketika lulus ya kita pakai proprietary itu, tapi sayangnya ada license, ada pembatasan ya. Kalau misalnya saya beli baju, saya beli kaos, mau saya potong lengannya boleh gak? Lengan baju maksudnya boleh kan? Kalau pakai software proprietary boleh nggak? Saya beli software proprietary. Wah, Kak Jul ini lagi mau kerjain tugas nih. Kak Jul mau pinjam. Kalau pakai proprietary boleh nggak? Nggak boleh ya? Loh, itu kan sudah saya beli tadi. Nah, aneh ya? Saya beli baju, lengannya mau saya potong. Padahal baju-baju saya kan, kenapa nggak boleh? Aneh jadinya. Kalau di open source itu tidak ada ya. Dan kebetulan aplikasi-aplikasi pendidikan yang tadi kita bahas itu semuanya gratis, tidak berbayar. Kalau mau pakai bisa download. Saya ada kalau mau ngopi Blank on Education yang dipakai di SD Faro, itu bebas disebarluaskan. Kalau mau dimodifikasi, misalnya kalau yang sekarang masih pakai bahasa Portu, teman-teman mau buat menjadi bahasa Tetum, bebas. Lalu di sekolah sini ada, di Timor ini ada berapa ratus sekolahan, mau disebarkan di semua sekolahan, bebas, bisa juga. Jadi itu yang luar biasa, semuanya open source, semuanya bebas teman-teman miliki, semuanya bebas teman-teman bebas teman-teman pakai, bebas teman-teman modifikasi lagi, bebas teman-teman sebarluaskan.